Kayak suaraan, Pak. Tidak bersuara. Mana? Alhamdulillah baik Alhamdulillah ya, Bapak. mantap. Ya, Alhamdulillah baik. ya ini pertemuan ke-12 kita Pak Bu dan 12, 11 maaf, pertemuan 11 kita Pak Bu. Dan ini kita akan pakai dengan latihan. Jadi kemarin kan teori, latihan, sekarang latihan, teori. Kita balikin gitu ya, sambil drilling lah, sambil mengingat materi yang sudah dipelajari. Nah, Pak Bu, sebelum kita mulai tetapi saya mau menjawab PR saya dulu. Minggu lalu Pak Nirwan nanya ke saya, untuk color gimana Pak comparisonnya kan begitu ya? Ya. Apakah red jadi redder, white jadi whiter, dan seterusnya. Dan jawabannya setelah saya berkonsultasi tentu saja dengan native speaker-nya. Jadi ini sumber yang terpercaya ya. Menurut native speaker yang saya tanyai gitu ya, memang betul Pak, bisa Pak katanya. Red jadi redder, white jadi whiter, purple jadi more purple, misalnya gitu ya. Bisa Pak. Cuman memang katanya betul bisa juga kebanyakan kalau misalnya warnanya sama merah, tetapi yang satu lebih muda atau yang satu lebih tua, itu bisa menggunakan brighter atau darker, katanya begitu Pak. Ya. Jadi kalau misalkan itu mah membandingkan hal yang sama ya, comparison mah ya. Jadi sama-sama merah tapi yang satu misalnya lebih tua, oh berarti darker, lebih muda oh berarti whiter gitu. Whiter lagi, sorry. Brighter gitu, Pak. Terjawab ya, Pak ya? Siap, atur nuhun, Pak. Baik, sama-sama, Pak. Nah, ini saya akan langsung lempar saja di grup, Pak Bu, untuk latihan kita hari ini. Sebentar, ada yang salah link. Saya akan kirimkan soalnya, Pak Bu, melalui WhatsApp group. Boleh dibuka, boleh di-download dulu sama Ibu Bapak, dan langsung kita kerjakan. Sebentar, masih mutar? Ya, boleh, sudah masuk tuh. Silakan di-download dulu, Pak Bu. Lalu kita kerjakannya nggak semuanya, jadi kita akan kerjakan 10-10 aja. Nah, 10 soal saya akan kasih waktu. Mangga, Pak Nirwan. Saya akan kasih waktu 5 menit aja, baru kita bahas ya, Pak Bu ya. 5 menit per 10 soal. Sekarang 7 lebih 3, ya kita hentikan jam 7 lebih berapa berarti? Lebih 8 lah ya. Mangga, silakan. Untuk yang Tekpen sudah saya lempar di grup ya dari tadi siang. Mangga dibuka kembali. Untuk practice test 1 nama filenya.
Bu, ini Bu. Oke, time's up, 5 menit. Kita coba nomor 1. Mungkin ada yang mau coba. Mana kira-kira jawabannya? Nggak apa-apa, salah pun nggak apa-apa. Coba aja. Yang mana? Yang D, Pak. Silakan. Yang delta. Yang delta. Oke, saya simpan dulu jawaban Pak Nirmawan. Mungkin ada yang berbeda pendapat, silakan. Mana yang lainnya ini? Pak Bu, silakan. Halo. Yang C. Yang Charlie, menurut Bu Dewi Sarifah. Oke, saya simpan dulu. Mangga, ada yang lainnya mungkin. Cuman berdua aja? Oke. Kita coba bahas ya, Pak Bu. Ini nomor 1 ini adalah materi awal kita ketemu di pertemuan pertama, yaitu mengenai sentence order ataupun urutan kalimat. Ingat Pak Bu, urutan kalimat dalam structure TOEFL itu biasanya SVCM, subject verb complement modifier. Begitu ya. Nah, kalau yang ini send faithfully flower ini jelas udah nggak mungkin ya. Ada adverb di tengah-tengah gitu ya. Sebelum complement. Jadi ini udah nggak mungkin lah yang A ya. Kita coba yang B. Send to the cemetery each week flower. Sama, ini juga SVMC ya. Nggak mungkin. Begitu ya. Sekarang jawaban Pak Nirwan dulu. Yang delta katanya. Send each week faithfully to the cemetery flower. Sama Pak, SVMC Pak. Yang C. Oh, jawabannya yang Ya. C. Luar biasa Bu Dewi ya. Luar biasa. Mantap. Send flower. Send ini verb flower complement faithfully to the cemetery each week. Ya ini modifiernya gitu ya. So, SVCM. So, jawabannya yang C. Mantap, luar biasa. Oke, lanjut. Nomor 2, silahkan. Ini sudah kita bahas sebetulnya. Emang enggak? Yang mana jawabannya? Yang A. Another. Yang A. Oke, mungkin ada yang lain? Silakan. Tidak ada? Semuanya yang A? Oke. Ya, yang harus Ibu Bapak ingat adalah penggunaan another itu pasti untuk kata benda yang singular. Dan sedangkan pants ini dianggapnya lebih dari 1. So, artinya yang A saya pikir kurang tepat ya. Ingat sekali lagi, another untuk yang bendanya 1 atau singular. Sedangkan pants itu nouns that are always plural atau kata benda yang dianggap lebih dari 1. Begitupun sama untuk yang other atau the other, kalau dikasih S nggak boleh ketemu sama kata benda lagi. Seperti other pants, others pants, maaf. Ini tidak boleh. The others ones jelas ngaco juga. So, jawabannya yang D. delta. Yang A.
Delta ya, bukan yang alpha. Kenapa kalau yang alpha dianggap lebih dari satu, sedangkan delta ini pair, satu aja. Gitu. Sepasang, kan begitu ya. So, jawabannya yang delta. Baik, lanjut lagi. Pak Bu, kita coba cek nomor 3. Yang mana kira-kira jawabannya? ND A, menurut Pak Nirwan. Baik, saya simpan dulu. Mungkin ada yang lain? ya. Jarak rempet udah. Silakan, ada yang lain mungkin? Tidak ada? Baik, kita bahas. Ini hubungannya dengan materi yang kita pelajari, yaitu verb as complement lagi, maaf. Subject verb agreement. Ada beberapa jebakan yang kata along with, together with, as well as, accompanied by, prepositional phrase ya, yang memperlihatkan seolah-olah si subjek lebih dari satu, begitupun sebaliknya. Ada juga 7 poin yang Ibu Bapak harus ingat yang berhubungan dengan subject verb agreement. Salah satunya adalah kata benda yang dianggap satu, yaitu the committee. Committee ini dikumkeun, Pak, Bu. Dianggapnya ini cuman satu, makanya dia ketemu has, gitu kan ya? Bukan have, tetapi has. Karena dianggap satu. Artinya pada saat kita memilih yang A, ini juga tidak mungkin. Kenapa? Kata tunjuknya menggunakan they, yang notabene untuk plural. Begitu ya? So, jawabannya yang A kurang tepat, Pak Bu. Sekarang kita lihat. Yang B. Oh, it. Oke, bisa. Tetapi kok kedepannya ada themselves. Yes, themselves. Ini ngaco ya. Nggak boleh seperti ini. Kita jangan anggap juga. Kita coba yang C. Its decision was reached at. Oke, tidak ada masalah. Tetapi kita coba cek dulu nomor yang bagian yang D. It has reached a decision. Nah, Pak Bu, ini sedikit tips dari saya. Kalau Ibu Bapak nanti ketemu di sentence completion, di kalimat soal seperti ini, sentence completion ya, yang 1 sampai 15, ada pilihan antara pasif dan aktif, itu Ibu Bapak lebih baik memilih yang aktif. Gitu ya, prioritasnya yang aktif. Kenapa? Pasti yang pasif salah. Biasanya begitu. So, jawabannya yang lebih tepatnya yang delta. Ini jawabannya. It has reached a decision. Ya, Pak Bu bisa diikuti? Siap. Ya, oke, mantap ya. Lanjut, coba kita cek nomor 4-nya. Mana ya kira-kira? C. Yang C. Oh, betul sekali, luar biasa. Ini mah mudah ya. Has not ever lived alone before. Oke, ini yang paling efektif. Nomor 5. Ini sudah kita bahas juga. Silakan yang mana? C. Yang? C. Yang? C. Early. Have studied last night. Oke. Betul ya, ini adalah penggunaan yang modal diikuti perfektif. Kemarin belajar should diikuti have verb 3 atau must diikuti have verb 3. Untuk should have verb 3 bisa kita artikan sebagai seharusnya, sedangkan must have verb 3 diartikan sebagai pasti bla 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 bla. Artinya memang ini harus kita cek dulu konteksnya. Si John skornya paling tinggi di kelas. Dia pasti belajar. Kan begitu ya? So, jawabannya yang Charlie. Oke, mantap. Lanjut. Nomor 6. Silakan. Hill. B. Berapa? Yang? B. Bravo. Oke. Kelas. Yang bravo ya. B. Ada yang lain mungkin? Adakah pendapat yang lain selain bravo? And he will not be able to attempt to next. Yang D mungkin. Delta, Pak. Delta, ada yang delta, ada yang bravo. Baik, sekarang kita coba cek ya. Untuk yang alpha, ini catatan Pak Bu agar tidak lupa. Saya hanya mengingatkan saja, hati-hati. Jika muncul modal auxiliary bentuk apapun, ada must, ada should, ada shall, ada apalagi will, would, can, could, gitu dan seterusnya, ada 9 kan ya. Pastikan ke depannya Pak Bu bentuknya simple. Tidak menggunakan to verb 1, tidak menggunakan verb ing, tidak menggunakan komo verb 2, atau napi have has verb 3, tidak mungkin. Gitu ya. Ya ada sih have has verb 3 ya, cuman itu mah bentuknya jadi yang modal perfektif gitu ya. Cuman rata-rata biasanya keluar
modal, biasanya ke depannya simple, biasanya begitu. Sekarang kita lihat yang A, must to teach. Oh, ini udah nggak mungkin. Begitu ya. Sekarang kalau yang ini kan, yang C will teach nih, bisa. Iya, cuman yang ininya yang jadi masalah, ada off-nya. Off biasanya harusnya bentuknya objek juga, kan ngaco gitu ya. Jadi jawabannya yang C kurang tepat. He will have teaching. Kalau maupun have diikuti verb 3, bukan verb ing. So jawabannya yang bravo. He will be, be itu bentuk simple ya. He will be teaching. Nah, seperti itu Pak Bu, kurang lebih penjelasannya. So jawabannya yang bravo. Oke, lanjut. Nomor 7. Ini memang belum kita bahas, cuman nggak apa-apa. Silakan. Yang mana kira-kira jawabannya? It was C kayaknya. C kayaknya, oke. B kayaknya. B kayaknya. Kok kayaknya? Pakai kayaknya ya. Baik, ingat Pak Bu, seperti yang saya bilang, kalau kita bilang sederhananya, pastikan pilihnya jawaban yang aktif, jangan yang pasif, kan begitu ya. Kalau misalnya sederhananya ngambil yang aktif, kira-kira jawabannya yang B. Gitu ya. Kenapa? Oke, sekarang kita akan bahas kenapa kok bisa jadi begini begitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan dangling modifier, Pak Bu, yang minggu kemarin saya bilang ini belum kita bahas gitu. Nah, sekarang saya akan perkenalkan secara singkat saja. Yang penting Ibu Bapak bisa bisa mengidentifikasi lah nanti kalau ketemu lagi ya. Nah, ini dia. Dangling modifier. Secara sederhana dangling modifier ini adalah kejelasan pelaku di sebuah kalimat. Jelas yang namanya kalimat itu harus ada pelakunya ya. Contoh misalnya yang ini, before singing a school song, a poem was recited. Kalau misalnya kita baca secara sekilas kayaknya nggak ada masalah, tetapi menurut bahasa Inggris ini ngaco. Kenapa? Before singing a school song, sebelum menyanyikan lagu sekolah, a poem was recited. Sebuah puisi dibacakan. Kenapa jadi ngaco coba? Ada yang subjeknya nah, kan. itu dia. Tidak ada pelaku di sini gitu ya, kusaha gitu kan ya. Sebelum menyanyikan lagu sekolah, sebuah puisi dibacakan, sama siapa? Pelakunya nggak ada. Nah, inilah yang disebut dengan dangling modifier. Harus jelas kan yang namanya sentence, waktu itu kita bahas di pertemuan awal itu minimal harus ada subjek, harus ada verb, kan begitu ya. Nah, di dangling modifier ini subjeknya dihilangkan dan jadi ngaco ini begitu. Caranya gimana untuk mengetahui dia dangling modifier atau bukan gitu ya, sebuah kalimat. Biasanya Pak Bu, dangling modifier, soal dangling modifier dibuka sama before after atau verb ing. Itu yang catatan pertama ya, dan kedua antara before atau verb ing. Yang ketiga, biasanya ada dua klausa dipisahkan oleh koma. Tuh, klausa pertama yang ini, yang hitam, dan klausa kedua yang kuning. Tuh. Nah, pada saat Ibu Bapak ngelihat dua klausa ini, lihat klausa kedua langsung, pastikan klausa keduanya aktif. Jika menemukan klausa keduanya pasif, berarti itu ngaco, salah Pak Bu. Sekarang pertanyaannya begini, Ari aktif pasif gimana? Inilah tuh saya sudah kasih pare rimbonnya, saya sudah buat tadi siang ya, bersama mahasiswa Tekpen. Gampangnya gini lah. Aktif itu ada verb 1, lalu ada verb 2, lalu ada is MR verb ing, ada was were verb ing, have has had verb 3 atau modal auxiliary diikuti verb 1. Itu aktif biasanya. Sedangkan pasifnya kalau verb 1 dia jadi is MR verb 3, verb 2 itu was were verb 3, is MR verb ing dia tinggal ditambahin being di tengah-tengah lalu diikuti verb 3. Was were juga sama, tinggal tambahin being diikuti verb 3. Have has had itu kedepannya ada been, lalu diikuti verb 3. Dan modal auxiliary itu biasanya ada be bentuk simple, diikuti verb 3. Kok verb 1 ini? Verb 3. Begitu. Nah, contohnya gini, I will eat cookie. Tuh, will eat, will verb 1, berarti ini bentuknya aktif. Kalau pasif dia jadi seperti ini. Si subjek dan objek berubah posisi gitu ya.
Jadi cookie di depan, will be eaten. Will be diikuti verb 3 tuh, by me. Tuh. Contoh yang lain, John calls Mary. Oh, calls verb 1 ini mah berarti dia aktif. Kalau pasifnya dibalikin dulu, jadi Mary. Oh, kalau ininya verb 1 kan jadi is MR verb 3 ya. Jadi Mary is called by John. Tuh. Begitu. Ini pasif. Kalau ibu bapak nanti di dangling ketemu yang pasif, berarti ngaco. Gitu aja. Nah, makanya kita balik lagi ke sini, Pak Bu, ke soalnya. Having been served lunch, tuh ada verb ing ya, ada koma, tuh gitu. Berarti kedepannya harus aktif. Sekarang kita lihat satu-satu yang A. The problem was discussed. Was verb 3. Oh, berarti bukan ini jawabannya. Yang C, it was B discussed. jawabannya. Oh, ini pun ngaco, pasif. Sedangkan ini was made, sama pasif. Nggak boleh, so jawabannya yang bravo. Begitu. The committee members discussed. Tuh, verb 2 yang keluar ini, Mas. Ya, aktif ya. Dan ada pelakunya siapa? The committee. Tuh, gitu, Pak Bu. Inilah yang disebut dengan dangling modifier. Bisa diikuti, Pak Bu? Gimana? Ada pertanyaan kah tentang dangling modifier? Halo? Silakan. Ya, secara sederhana mah intinya pilihlah aktif ketimbang pasif lah kalau mau cepat mah. Cuman memang pasifnya harus diketahui dulu bentuknya seperti apa. Ya, pasif itu pasti melibatkan verb 3 ya. Yang namanya pasif itu harus selalu ada verb 3. Dan ininya is MR verb 3, was were verb 3, being verb 3, lalu ada been verb 3 dan be verb 3. Itu berarti pasif. Begitu. Coba Pak Bu, saya akan tulis ulang lah. Misalnya saya punya kalimat begini, ini aktif atau pasif? Pasif. Pasif. Aktif pasif? Pasif. 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 Taunya dari mana? Fiction. Nih, Ada being fixed. Being verb 3. Nah, lagi misalnya. Aktif pasif. Ya, aktif ini gitu ya. Ini verb 2. Itu begitu aja. Ya, tapi misalnya kalau Ibu Bapak masih agak kebingungan, ini aja nih. Guidance-nya lah gitu ya. Tinggal dilihat ini aja. Tabelnya nanti akan saya kirimkan setelah ini gitu ya. Oke. Begitu Pak Bu. Nah, sekarang misalnya lagi lah saya akan buat satu soal. Yang tadi aja lah. Before singing a school song, koma bla 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 bla. A misalnya a student recite recite the poem. Is being recited by student. Student recite a poem. Yang mana? C. Yang C. Nah, jelas yang C gitu ya. Ada pelakunya jelas gitu ya. Aktif lagi gitu ya. Pelakunya aktif. Gimana Pak Bu? Bisa diikuti ya? Bisa. Oke ya, sip, mantap. Itu dia yang disebut dengan dangling modifier. Lanjut lagi Pak Bu, silahkan nomor 8. Ini sebetulnya sederhana. Penggunaan either neither yang di apa namanya itu teh? Kalau masih ingat negative agreement. Silahkan. Mana jawabannya? Jawabannya yang mana, Pak Bu? Silakan. Some other states. Several states. Neither has some. Berapa? Yang? Berapa? Bravo. Oke, saya simpan. Delta. Neither have several. Ada yang lain silakan. D. Bravo juga.
Delta. Oh, delta. Ya, Baik. tes. Aduh, tes. Yang A. Yang alfa. Oke. Oh, ada perbedaan pendapat sekarang ya. Oke, kita coba. Ya. Kita coba cek, Pak Bu, yang A dulu. Ini lihat subjeknya. Several other states. Seurnya. Iya, Iya. Mungkinkah ketemu has? Tidak. tidak. Tidak Oh mungkin. iya. Nggak mungkin yang A ya. Betul. Coba yang B. Other states. Apakah boleh? Other Oh, itu states? ada. Tidak. Tidak. Tidak boleh ya. B nggak mungkin. Oh, berarti C ya, C. Ya lah, Pak Bu, sakedam. Jangan terburu-buru. Ojo ke susu. Baik, kita lihat yang C. Apakah betul? Coba mana bandingkan. Ini some other states. Oke, pakai have. Oke, bisa. Sedangkan yang C, neither have several other states. Ini pun boleh pakai have, pakai states. Gitu kan ya? Tapi katanya tadi kalau yang neither itu nggak boleh jamak ya tadi, kalau nggak salah. Another Di Bu awal. itu mah. Another. Oh, Another. another. Oh bukan iya, either. lupa. Mirip ya Bu ya? Berarti yang D ya. Yang mana? Yang delta, betul sekali. Kenapa yang C salah? Nih ada si also. Also itu penghamburan kata. Oh, also. Iya, betul. Jangan hambur-hambur Kan ada bahasa either Inggris. sama also ya. So jawabannya delta lebih tepatnya ya. Baik, itu dia. Hati-hati dengan subject verb agreement tetap ya. Kapan ketemu Oh, yang nggak have? boleh jamak mah another ya. Another Betul. nggak boleh. Oh, Betul, Bu. iya. Ini pun Another. sama, hati-hati dengan subject verb agreement-nya. Kapan pakai have, kapan pakai has, lihat subjeknya begitu ya. Nomor 9, ini pun belum kita bahas, tapi nggak apa-apa. Silakan, mungkin ada yang mau nebak A, B, C, D. Siapa tahu tebakannya beruntung. Mana ya? D, delta. Delta, the members study the problem more carefully. Menurut Pak Nirwan tadi. Asal aktif, we. Asal aktif, we. Iya. Tapi masalahnya yang A juga aktif, Pak. Oh iyanya. Iya. Yang B juga aktif. Yang C, ini pasif. Memang yang C udah nggak mungkin ya. Yang C udah nggak mungkin karena dia pasif. Cuman AB dan D aktif. Tapi nggak apa-apa. Kita coba simpan aja dulu. Yang A. Oke. Carefulnessly nggak ada. Oh, carefulnessly cina nggak ada. Oke, yang B kita coret lah. Berarti antara A dan D. Itu ngaruh nggak kalau yang di awalnya pub 2 kesananya sesudah date-nya harus pub 2 lagi atau? Nah, itu dia. Good question, Bu. Mantap, Bu. Inilah yang disebut dengan subjunctive, Bu. Kita memang belum membahas ini, tapi akan kita bahas sekarang secara cepat saja ya. Jadi begini Pak Bu, ada di TOEFL itu yang namanya materi subjunctive. Apa itu subjunctive? Biar saya perlihatkan sebentar Pak Bu. Ada sebetulnya di referensi buku yang kita pakai, yaitu Cliff Preparation Guide ya, yang warna kuning bukunya. Saya buka dulu saja filenya sebentar Pak Bu. Ah, ini dia. Tunggu sebentar. Kita ke atas sedikit. Comparison, noun as adjective. Oke, ini apa nih? Passive voice, causative, relative pronoun sudah juga, optional verb. Ah, ini dia. Oke, saya akan perkenalkan Ibu Bapak dengan yang namanya subjunctive. Apa itu subjunctive? Secara sederhana, subjunctive ini adalah bentuk simpel. Gimana Pak? Oh bukan, oke maaf. Secara sederhana, subjunctive ini adalah bentuk simpel kata kerja jika menghadapi seratan ageng manawi tiasa di Zoom sakedik. Oh mangga Pak Ridwan, siap. Ku abdi agengan. Sakia cekap Pak Ridwan? Cekap Pak, Oke. Nah, jadi sekali lagi ya, subjunctive adalah bentuk kata kerja simpel setelah sebelumnya ada kata kerja tertentu gitu. Kata kerja tertentu nanti apa? Nah, ini dari advice sampai urge.
Jika misalnya ketemu advice sampai urge yang diikuti oleh that, gitu ya. Advice sampai urge diikuti oleh that, kapayuna kedah verb dalam bentuk simple. Simple. Aduh, enak ini. Simple. Ah, gitulah. Ini mah sudah aturan. Sekali lagi ya, dari advice sampai urge diikuti oleh that, itu pasti bentuk simple. Subjunktif, Pak Bu. Saya screenshot aja lah, saya kirimin. Biar Ibu Bapak bisa menghafal ya. Sebentar, Pak Bu. Oke. Saya kirimin lewat grup. Nah, ini dia. Satu lagi. Oke. Itu dia. Pak Bu, jadi sekali lagi ya, dari advice, ask, command, decree, demand, insist, move, order, dan seterusnya sampai urge, dia harus bentuk simple. Begitupun ada juga ini, kata sifat yang diikuti oleh that, kedepannya harus juga bentuk simple. Ini, saya kirimin juga. 1, sudah. 2, sudah. Oke. Nah, balik lagi ke soal ya, Pak Bu ya. Sekarang kita lihat sini, ada kata requested diikuti oleh that, berarti kedepannya harus verb dalam bentuk simple. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya kita lihat. A, the members studied. Oh, ini udah nggak mungkin. B, was. Nggak mungkin. Dan jawabannya yang delta. The members studied. Tuh, ini simple ya. Ini simple. So, jawabannya yang delta. Oke. Itulah yang disebut dengan subjunktif. Lanjut nomor 10, Mangga, silakan. Ini mah gampang, ini mah yang affirmative agreement ya, Pak Bu? Mangga dicek lagi. Yang Florida also. Florida also, emang ada also Pak affirmative agreement? Ada affirmative agreement mah mung aya sodantu. Cuman cara pakainya gimana gitu kan pertanyaannya, coba dicek lagi. Also mah udah jangan dilihat, berarti antara ini juga as well nggak mungkin gitu kan. Beda deh ya. Jadi gimana dong? Delta. Kalau masih ingat Pak Bu dicek kembali catatannya. So diikuti aux, lalu diikuti dengan subjek, sedangkan tuma subjek dulu, aux baru tuh kan gitu. Dicek kembali catatannya Pak Bu, pasti ada begitu ya. So jawabannya yang delta. Baik Pak Bu, lanjut lagi. Silakan. Sekarang jam 7.34, saya akan stop jam 7.39. Mangga 11 sampai 20. Silakan. Soal sudah saya kirim di grup ya, Mangga. Lebih enak lagi kalau di sini. Pak Yasir nih rame.
Oke, time's up. Kita coba nomor 11. Apa jawabannya Pak Bu? Charlie. C. Luar biasa, keren. Nah, ini bukan subjunctive ya, hati-hati. Walaupun ada kata kerja diikuti that, tetapi said mada bukan say ya. Say itu bukan subjunctive. Ini kita urusannya dengan yang sequence of tenses. Kalau diawali verb 2, kesananya verb 2 lagi. So, jawabannya yang C, jawaban yang paling tepatnya. Sip, mantap, luar biasa. Nomor 12. Ini sebetulnya sederhana. Mana jawabannya? Bravo. B. Bravo. Less money karena dia non-countable dan fewer volunteers. Dia countable. Jawabannya tepat. Luar biasa. Bagus. Mantap. Lanjut. Nomor 13. Charlie. Charlie. Yang Charlie. Yakin? Cicak di dinding. Ada pendapat lain? Dan jawabannya adalah betul, Charlie. Ini teh, yang itu teh geningan Pak Bu disebutnya embedded question. Jika ada 5W 1H di tengah-tengah kalimat, pastikan setelahnya tidak ada auxiliary, kan begitu? Yang A kenapa ngaco? Nggak mungkin 5W 1H ketemu to, when to gitu ya. When are jelas ini mah auxiliary, when are mah nggak mungkin. Ini when the final papers they should, iya bang, udah ngaco ya mah, udah panjang teuing. Nggak boleh boros begini ya. So jawabannya yang Charlie. Woi, mantap, luar biasa Pak Nirwan. Let's go, nomor 14. Ini pun sederhana. Delta. Delta, yakin? Charlie. Oke, dan jawabannya yang ini adalah yang Charlie. Charlie. Yang Delta mah terlalu boros, Pak. Udah, jadi not have much sugar gitu ya, karena memang sudah oke, sugarnya tidak bisa dihitung, non countable, ketemu much gitu kan. Yeah. Udah beres. 15. Dodo. Hasn't it? Coba lihat lagi sini. Hasn't there? Ininya bentuk negatif ya. Tag-nya berarti harus positif. Ingat, itu harus terbalik kan? Iya. Iya, jadi yang mana dong? Delta. Delta atuh. Kan has, Ibu. Karena has ya harus has lagi dan subjeknya there juga gitu ya. Jadi jawabannya has there. Begitu. Oke, lanjut lagi. Jangan lupa ya kalau tag mah lihat pernyataannya. Kalau pernyataannya positif harus negatif tag-nya. Kalau pernyataannya negatif tag-nya harus positif. Jangan terbalik ya. Jangan itu gitu. Jadi nggak selalu harus pakai not-notan gitu di tag-nya. Tergantung si statement-nya. Oke, masuk ke error identification nomor 16. Ini memang belum kita bahas, tetapi nggak apa-apa. Silakan. Kira-kira kalau boleh menebak yang mana jawabannya? Yang Delta. Ada yang Charlie, ada yang Delta nih. Yang mana ya? Baik, ini adalah bentuk preposisi Pak Bu. Memang belum kita bahas, tapi nggak apa-apa, kita bahas sedikit saja. Saya kembali ke words. Ini dia Pak Bu. Ini sudah saya buat juga. Preposisi banyak, kurang lebih ada 120-an lah ya. Cuman yang keluar itu juga, seperti yang saya bilang waktu dulu. Pertama kita akan ngomongin preposition of time lah. Yang sering keluar teh ada in, on, at, during, since, for, dan from dan to biasanya. Kalau in ini digunakan untuk tahun boleh. Misalnya in 1994, in 2001 boleh. Bulan bisa in September, in December boleh. Juga in juga digunakan untuk in the morning, in the afternoon, in the evening bisa gitu ya. Sedangkan on ini untuk bulan. Apa bedanya dengan yang in? Kalau yang bulan yang in mah dia berdiri sendiri, kalau on mah biasanya diikuti dengan tanggal biasanya mah. On April 15 tuh misalnya gitu. Ya, jadi itu bedanya. Lalu hari juga biasanya pakai on. On Sunday, on Monday, on Tuesday dan seterusnya. Nggak mungkin hari pakai at atau napi in biasanya, nggak boleh. Oh, iya. Jadi harus selalu pakai on. At biasanya digunakan oleh untuk specific time, jam. At 5:30, at 5:45 bisa pakai at. Atau bisa juga untuk night atau noon boleh. Jadi pilihannya antara dua Pak Bu. Ibu Bapak boleh bilang in the morning atau in the afternoon atau bisa bilang at noon tuh. In the afternoon atau at noon. Pilih salah satu dan tidak boleh dibalik-balik. Jadi in noon misalnya saya.
Atau napi at the afternoon tuh kengeng gitu nya. Malam pun sama, in the evening boleh, at night bisa. Yang tidak boleh ditukerin. Jadi at the evening atau in night nggak ada, gitu ya. Oke, sedangkan untuk juring ini untuk menunjukkan jangka waktu selama gitu ya, jangka waktu tertentu lah. Contohnya during Ramadan month, dia kan nggak spesifik ya. Pokoknya selama bulan Ramadan lah gitu. Since itu sejak, awal mulanya kapan gitu ya. I live in Garut since 2008. Tuh. Saya tinggal di Garut sejak tahun 2008, misalnya begitu ya. Lalu for itu selama sama, cuman bedanya dengan during. Kalau during mah nggak spesifik, for mah spesifik. Misalnya gini, for 30 days, for 2 hours. Nah, gitu. Oke, sedangkan from dan to ini ya sama jangka waktu juga sih sebetulnya. From 3 to 5 misalnya gitu. Ya, itu preposition of time yang sering keluar. Tapi nanti akan saya kirimkan apa saja sih sebetulnya preposisi yang harus diwaspadai dan memang bagaimana bentuk penggunaannya. Nanti saya kirimkan untuk dibaca-baca sama Ibu Bapak ya. Oke, selanjutnya preposition of place. Nah, ini dia. In ini sebetulnya gini Pak Bu, kalau boleh saya ilustrasikan. Pertama, dia bisa, misalnya saya buat lingkaran begini. Kurang lebih. Paling luar ini pakai in. Salah. Ini pakai in. Ini pakai at. At lagi. Pakai on. Pakai on. Dan ini paling kecil ini pakai at. Contoh. In Indonesia. On West Java. At Garut. In Garut. On Tarogong at Hampor. Tuh. Gitu ya. Jadi makin sini makin kecil makin spesifik gitu. Tergantung konteksnya seperti apa nanti kalau kita lihat kalimatnya begitu ya Pak Bu ya. Jadi boleh saya bilang begini, I live in Garut boleh. I live on Garut biasa, I live at Garut biasa, tergantung sudut pandang saya dari mana begitu. Oke, tapi in pun punya arti dia sebagai di dalam biasanya. I put my pen in my pocket. Tuh. Saya simpen pulpen saya di dalam saku saya. Tuh gitu ya. Atau on juga di sebetulnya, cuma untuk sesuatu yang menempel atau di atas permukaan. Contoh, the mirror is on the wall. Nempel di dinding. Atau di atas permukaan, I put my wallet on the table. Tuh. Di atas meja. Tuh gitu. Tapi on juga bisa dipakai biasanya untuk nama jalan. Saya bisa bilang begini, I live on Samarang Street. Tuh. Gak boleh in Samarang Street atau at Samarang Street begitu. Harus pakai on Samarang Street. On Cimanuk Street tuh gitu ya. Sedangkan at itu biasanya untuk menunjukkan tempat yang spesifik. At school misalnya, tapi kedua belah pihak pembicara sudah tahu apa yang sedang dibicarakan. Begitu. Contoh misalnya Ibu Bapak tahu saya ngajar misalnya di IP misalnya begitu. Terus ditanya, "Pak, di mana?" I'm at the university. Ibu Bapak tahu saya sedang membicarakan IP begitu maksudnya. Oke, Pak Bu, bisa diikuti? Nah, makanya balik lagi sesuai dengan penggunaan yang tadi saya sampaikan. Kalau misalnya oh iya, terima kasih kasih tahu Pak Nirwan. Saya colokin, bisa saya kelempar tiba-tiba. Oke, thank you Pak. Nah, kalau misalnya kita lihat soal yang tadi, mana tadi teh? Iya. The main office of the factory can be found in Maple Street. Cenatunya Maple Street. Oh iya, mana nama jalan ya? In. Berarti ngaco yang in di sini. Harusnya menggunakan on, betul. Kirain teh yang de on, in itu. Ini teh in New York City tuh. Kirain teh on gitu. Apa? Iya, ini jawabannya on betul, Pak. Itu yang harusnya. kirain. Oh, enggak, ini in juga, Pak. Oh, in. Ini in. Kedah menyon. Jadi pas nge-scan juga namanya menyon, Pak itu. Jadi begitu.
Oke, lanjut. Pak, Bu. Nomor 17 ini sangat sederhana. Yang mana jawabannya? A. Betul sekali Bu Rika ya. A, kenapa menghadapi members masa pakai les ya? Oke, keren. Lanjut. 18 sekarang. D. Yang mana? Which one? A, B, C, D? Berapa? Alpha, Bravo? D. D. Delta. Delta. Oh, Delta. Oke. Alasannya apa? Delta. Harusnya very ya. Betul sekali, Bu. Jadi begini, Pak, Bu. Kalau yang belum tahu ini, Maya. Di TOEFL ini, tolong hindari kata slang atau kata kolokwial. Apa kolokwial teh? Kata yang tidak baku, kata sehari-hari. Sungguh. Contoh yang ini, really ini sebetulnya tidak baku. Harusnya dia diganti yang bakunya menggunakan very. Tuh, gitu. Ya. Contoh misalnya nanti Ibu Bapak ketemu Wana. Wana kan dari want to, nggak boleh. Gona dari going to, gitu ya, nggak boleh. Itu tuh bahasa kolokwial. Kita mah kayak sudah jadi udah, kayak begitu. Tidak jadi enggak, begitu. Nah itu teh disebutnya kolokwial. Kalau ketemu ya jangan dipilih. Kalau di sentence completion, kalau di error identification ya ini jawabannya gitu. Oke, Pak Bu, mantap Bu Rika, terima kasih. Lanjut nomor 19. Ini pun sederhana, baru kita bahas. Yang D, Delta. Bagus, mantap, luar biasa Pak. Ini ada awal mula. Harusnya menggunakan since gitu ya. Since. Mantap. Dan nomor 20 mana Pak Bu? Ini sangat sederhana juga. Yang C. D. C. D. 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 B. A. Semuanya A, B, C, D. Dipapai. D. Dan jawabannya adalah yang alfa, Ibu Bapak. Masih ingat kita ngebahas yang waktu itu dengan Pak Bu, adverbial yang selalu dalam bentuk negatif. Artinya pada saat ketemu adverbial itu nggak boleh dikasih not. Salah satunya adalah rarely. Ya, masih ingat ya? Nah, makanya jawabannya yang alfa. Begitu Pak Bu alasannya ya. Oke, mantap, luar biasa Pak Bu. Cuman ini saya pikir ada 20 soal lagi, waktunya kurang banget. Jadi ginilah, saya minta begini Pak Bu. Apa boleh buat, ini saya request pribadi saya ke Ibu Bapak. Begini Pak Bu, saya minta Ibu Bapak ngeset timernya di rumah 12,5 menit lah, 12,5 menit. Di set timernya, lalu Ibu Bapak coba kerjakan 21 sampai 40 selama 12,5 menit itu. Tanpa ada bantuan sama sekali, tidak boleh membuka catatan, tidak boleh membuka buku dan yang lain-lain, jangan, tapi kerjakan saja gitu ya. Misalnya Ibu Bapak belum pede ya silakan dibuka dulu catatannya, belajar dulu lah ya gitu ya, review dulu. Udah oke, baru kerjakan 21 sampai 40 tanpa bantuan apapun. Dan jangan lupa timernya di set 12 menit. Apakah keburu atau tidak? Begitu loh maksudnya. Nah, nanti kita akan cek Pak Bu besok ya. Dan saya pengen tahu kira-kira nembus nggak nih 20-20-nya atau 15 gitu kan. Pengen tahu aja. Hasilnya seperti apa gitu ya. Dan nanti kita coba konversikan. Oke Pak Bu. Halo, hai. Wayahna ya Pak Bu ya. Apa boleh buat, memang seperti yang saya bilang, TOEFL ini masalah pembiasaan, TOEFL ini masalah latihan, dan TOEFL ini masalah effort Pak Bu, usahanya. Ada sesuatu hal yang harus kita kesampingkan dulu untuk belajar TOEFL agar hasilnya maksimal lah begitu. Saya mengerti betul Ibu Bapak banyak kegiatannya, Ibu Bapak sangat sibuk, saya mengerti betul, tetapi ya apa salahnya misalnya meluangkan waktu kurang lebih sehari ya setengah jam atau napi 15 menit lah untuk membuka-buka bukunya gitu ya, agar tidak lupa, agar masih ingat gitu. Soalnya dari 1 sampai 20 ya Pak Bu ya, sebetulnya materinya sudah keluar semua, cuman ya paling yang tadi dangling modifier sama preposition ya yang tadi kita bahas lebih lanjut gitu.
Tapi sisanya 18 soal itu semuanya sudah keluar gitu ya. Sudah kita bahas lah di kelas. Begitu ya Pak Bu ya. Kita ini tesnya kemungkinan setelah Idul Fitri. Mungkin ya, masih mungkin karena ini masih dalam tahap perencanaan oleh lembaga. Mungkin di minggu ketiga atau minggu keempat April gitu ya. Dan providernya entah ITB entah Unpad. Soalnya kita coba pengen cek dulu mana nih yang bisa menyediakan online. Kenapa? Karena ada rekan kita yang di luar Pulau Jawa gitu. Ribet soalnya kalau offline ya harus datang dari Papua kan ya, jauh-jauh hanya untuk tes gitu ya. Berapa juta keluar gitu hanya untuk tes, sayang sekali. Nah, makanya kita coba lagi nyari ini provider tes yang masih bisa online, begitu Pak Bu. Ya, nanti online, kalau online lebih enak sebetulnya, bisa di rumah masing-masing kan ya, bisa jong-jong lah gitu. Ya, itu aja Pak Bu mungkin malam ini, nanti kita lanjut besok. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup Pak Bu. Silakan. Kalau soal Pak, lebih sulit online apa offline gitu? Dua-duanya sama, nggak ada yang sulit sebetulnya. Dia kan ya reliable and valid ya. Artinya dibilang susah enggak, dibilang gampang juga enggak. Dia di moderate lah gitu. Bentuknya sama seperti yang kita latihan tadi. Cuman kan kita ini ngambilnya referensinya dari Cliff TOEFL ya. Makanya saya kasih kemarin software itu untuk ibu bapak belajar juga di rumah gitu ya. Sudah dicoba Pak Bu? By the way, ngomong-ngomong. Sudah. Oh, sudah, alhamdulillah. ada yang gimana? Ada yang nyengir, oh belum. Mangga dicobian we tamanya. Seperti yang saya bilang Pak Bu, masalah pembiasaan, masalah latihan, silakan kalau ada apa-apa, ada yang tidak mengerti, silakan tanyakan saja ke saya melalui Japri gitu ya. Misalnya lagi latihan terus ngelihat penjelasannya, saya yakin A kok larinya ke B yang benernya, penjelasannya begini, saya nggak ngerti, boleh kontak saya, nanti kita diskusikan gitu ya. Kalau di yang software yang saya berikan itu 2, lumayan Pak Bu, dan ada e-booknya juga sebagai referensi ibu bapak gitu ya. Lumayan Pak Bu, ya teteh upami jajan mah 450.000 kan lebarnya. Mending dari kopian aja lah, bukan bajakan Pak Bu, ini kopian ya. Nggak pernah ngebajak saya, kopian. Ya, itu aja mungkin dari saya Pak Bu. Sebelum kita tutup, saya mau ngecek dulu presensinya sebentar. Saya akan cek dulu presensi dari PBSI, lalu matematik dan Tekpen ya. Siapa tahu Tekpen ada yang ikutan juga nih. Ibu Aiko Malasari ada? Ibu Aiko Malasari? Tidak ada. Baik, lanjut. Pak Anggi ada ya? Hadir. Baik. Salah. Pak Anggi, lalu Pak Budiman? Tidak ada. Tidak hadir kembali. Oke, Pak Dedi ada? Hadir. Baik, lanjut. Bu Nur ada? Hadir. Baik, Bu Erni? Hadir. Oke. Bu Ice ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Pak Iwan ada? Pak Iwan? Tidak ada Pak Iwan. Oke, Bu Lela ada ya, Bu Lela ya? Ada, Pak. Baik, Bu Neng Windy? Tadi ada. Tadi ada, terlempar mungkin ya. Ini Bapak ada nih. Oh ada, maaf Bu, nggak kelihatan. Pak Pepen ada. Bu Reni ada nggak? Bu Reni? Ada. Ada, baik. Bu Rika ada ya. Pak Septian ada? Hadir, Pak. Baik, Pak Nirwan ada. Pak Regar ada? Nggak dengar suaranya saya, Pak Regar. Nggak ada kayaknya. Hadir, Pak Regar, hadir. Pak Regar, oh, hadir. ada Pak Regar. Biasanya gabung diskusi Pak Regar. Bu Sumia ada ya, Bu Sumia. Bu Vera ada? Ada. Bu Vera ada? Ada. Oh, ada. Baik. Lanjut, Bu Mimin ada? Bu Mimin. Biasanya Bu Mimin hadir. Tidak ada ya Bu Mimin ya. Baik. Pak Fikri. Hadir. Oke. Sebentar. Pak Jejen ada?
Ada Pak. Ada, oke. Lalu Pak Dik-Dik ada? Ada ya Pak Dik-Dik ya? Hadir, Dan Bu Dewi Saripah juga ada ya. Sip, mantap. Sekarang giliran Tekpen, saya cek kembali Pak Andri Permata ada? Tidak ada. Hadir Pak dosen, hadir. Oh ada, Pak Andri Permata, maaf. Lanjut, Ibu Dewi Fitrianti ada ya tadi ya? Hadir, Pak. Baik, Afahmi ada. Pak Fitrianto ada? Ada Pak. Baik, Ibu Fuji ada? Hadir, Pak. Oke, Teh Gina ada? Tidak ada Teh Gina. Oke, lanjut Pak Hairuman? Tidak ada. Pak Holid? Hadir. Oke, ada ya. Pak Holid ada. Bu Imas Nita ada ya? Bu Isan ada? Ada, Bapak. Baik, Pak Jabarudin? Tidak ada Pak Jabarudin. Baik, lanjut Pak Rizal Firdaus? Tidak ada. Baik, Pak Muklis? Ada. Oh, ada Pak Rizal Firdaus, maaf. Oke, Pak Muklis juga ada. Bu Neng Diana? Hadir, Pak, tapi terlempar. Baik. Ada, Pak. Ada ya? Barusan terlempar. Ada, baik. Bu Risma? Hadir, Pak. Oke. Bu Sinta ada ya? Iya, Pak. Lalu Bu Tracy ada? Hadir, Bu Tracy? Pak. Hadir, baik. Pak Undang ada? Ada Pak. Oke. Pak Yasir ada, lalu Pak Abdul Latif ada? Tidak ada. Pak Ridwan? Hadir ya? Oke. Sip, mantap. Baik, Ibu Bapak, mungkin itu aja hari ini dari saya. Terima kasih banyak waktunya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu besok Pak Bu. Jangan lupa saya minta ini wayahna rada maksa saya ini requestnya. Tolong dicoba 21 sampai 40 selama 12,5 menit di timer dan besok akan kita bahas apakah keburu atau tidak gitu ya. Dan saya pengen tahu juga tingkat keakurasian Ibu Bapak 20 soal itu berapa begitu ya. Semangat Pak Bu. Semangat ya Pak Bu ya. Apa namanya, seperti yang saya bilang, memang TOEFL mah insya Allah Pak Bu dengan pembiasaan nilai akan besar begitu, asalkan terbiasa. Itu aja ya dari saya hari ini. Terima kasih banyak Pak Bu. Sampai ketemu lagi besok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu, dipoto dulu Pak. Iya lupa, Allahu Akbar, hilap. Silakan dibuka. Maaf Pak Bu. Terima kasih Pak Nirwan. Aduh, hari ini entah kenapa saya kurang fokus ini. Silakan. Buka biar bisa kita foto bareng. Ya, ada 2 lembar. Lembar pertama dulu Pak Bu. 1, 2, 3. Oke, saya kirim ke grup. Oke, lembar kedua Pak Bu. 1, 2, 3. Sip, mantap. Saya lempar ke grup. Oke, thank you so much.